Christ has appeared in the last days. His words judge, cleanse, and change us, leading us. Shalom dan selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Budi dalam ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, walaupun ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing, tapi Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Karena itu Kakak Budi mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita mengangkat satu pujian dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satukan tangan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih tuntunan serta pernyataan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua anak-anak-Mu, baik yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dengan menyanyikan lagu Hai Kawan, Tahukah Kamu? Yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, adik-adik yang kekasih, pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita duduk yang manis dan kita mau berdoa. Ya, adik-adik di rumah duduk yang manis, kita tenang, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami anak-anak-Mu, masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami sehingga
kami dapat mengerti, kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan bagi hamba-Mu yang akan memberitakan Injil-Mu Tuhan, Tuhan juga memberkati. Engkau pakai hamba-Mu untuk dapat memberitakan Injil seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Iya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Di situ diberikan judul Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat audio berikut. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu
bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, adik-adik yang kekasih, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes tadi, dan judulnya ya, kita sudah baca percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk kita bersama-sama memuji Tuhan lewat pujian kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik, kayaknya setelah menyanyi tadi, Kakak Ida kayak kering deh tenggorokan. Kakak Ida minum sebentar ya. Aduh, kayaknya lagi jadi lega setelah minum tadi. Ya, adik-adik yang kekasih, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita pun akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ya, yang kehausan ya. Cerita kita kali ini tentang Tuhan Yesus yang meminta air kepada perempuan Samaria. Ya, Kakak Ida tadi minum karena Kakak Ida begitu haus ya, karena memang tubuh kita ini membutuhkan yang namanya air minum. Dan setelah Kakak Ida minum tadi, Kakak Ida menjadi lega ya. Kakak Ida menjadi tidak haus lagi. Nah, cerita kita pagi ini juga tentang Tuhan Yesus yang kehausan dan meminta minum kepada seorang perempuan Samaria. Nah, adik-adik di rumah mau tahu ceritanya seperti apa? Mari kita sama-sama menyimak cerita animasi berikut ini. Yesus baru saja mengajar di Yudea. Bersama murid-murid, Yesus berjalan kembali ke Galilea. Saat melewati Samaria, mereka mampir dulu di sebuah sumur di kota Sikar. Para murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Sementara itu, Yesus duduk di pinggir sumur. Lalu datanglah seorang ibu dari Samaria. Yesus berkata, "Bu, aku minta minum." Perempuan itu heran. "Mengapa Bapak berbicara kepada saya? Bapak adalah orang Yahudi, sedangkan saya orang Samaria. Orang Yahudi biasanya tidak mau menyapa orang Samaria." "Ibu tidak kenal aku. Kalau ibu kenal aku, maka ibu akan meminta minum, karena aku adalah air hidup." Perempuan itu bingung dengan jawaban Yesus. "Dari mana Bapak mendapat air hidup?" Semua orang yang minum air dari sumur ini akan haus lagi. Tapi orang yang minum air hidup tidak akan haus lagi.
Sebab air yang kuberikan akan menjadi mata air. Mata air itu akan terus mengalir dan memberinya hidup kekal. Yang dimaksud Yesus adalah tentang Roh Kudus, namun ibu itu tidak mengerti. Berilah saya air itu, supaya saya tidak haus lagi. Dengan begitu, saya tidak harus ambil air ke sini lagi. Lalu Yesus berkata, ajaklah suami ibu ke sini. Saya tidak punya suami. Yesus tahu benar ibu itu berkata jujur. Benar, ibu sudah menikah 5 kali. Sekarang ibu tinggal bersama laki-laki, namun laki-laki itu bukan suami ibu. Bapak kok bisa tahu tentang saya? Bapak ini pasti seorang nabi. Karena sedang bertemu dengan nabi, maka ibu ini lalu bertanya, orang-orang Samaria di sini menyembah Allah di gunung. Tapi orang-orang Yahudi bilang kalau kami harus menyembah Tuhan di bait Allah di kota Yerusalem. Yesus menjawab, percayalah, tak lama lagi orang akan menyembah Allah Bapa, bukan hanya di gunung itu atau di bait Allah. Saya tahu bahwa Mesias akan datang. Kalau dia datang, maka ia akan menjelaskan semuanya kepada kita. Lalu jawab Yesus, akulah Mesias itu. Ibu itu lalu meninggalkan gentongnya dan pergi ke kota. Mari, lihatlah. Aku baru saja bertemu orang yang tahu segala hal tentang aku. Mungkinkah dia itu Mesias? Yesus menginap di kota Sikar itu selama 2 hari. Banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus. Mereka berkata kepada ibu itu, sekarang kami percaya bukan karena apa yang kau katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri juga sudah mendengar dari dia, dan kami tahu bahwa ia memang Raja Penyelamat yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Yesus telah datang memberikan dirinya. Dia juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu yang disebut dengan air hidup. Jika kita meminum air hidup itu, maka kita akan hidup selamanya. Ya, adik-adik yang kekasih, wah bagus sekali ya ceritanya. Bagaimana Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria tadi. Ya, seperti yang Kakak Ida sampaikan di awal bahwa tubuh kita ini, tubuh manusia kita ini membutuhkan yang namanya air minum. Tentunya kita tidak dapat hidup kalau kita tidak minum. Ya, pasti kita akan kehausan, pasti kita tidak bisa hidup kalau kita tidak minum. Nah, adik-adik yang kekasih, bagaimana caranya agar kita bisa tetap hidup? Ya, tentunya selain makan, kita juga harus minum supaya tubuh kita kuat, tubuh kita jadi segar. Nah, adik-adik yang kekasih, selain tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita juga atau tubuh manusia kita ini juga membutuhkan yang namanya air. Air apa itu? Adik-adik dengar tadi ceritanya? Iya, air hidup. Ya, air hidup itu apa? Ya, air hidup itu diberikan oleh Yesus kepada kita berupa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan selalu mengingatkan kita, yang akan selalu mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang mengajak kita, ya, yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita membuat kesalahan misalnya, kita tidak sengaja berbuat kesalahan, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan menegur kita. Wah, itu salah, itu tidak boleh kamu lakukan. Nah, itulah kenapa tubuh rohani kita itu membutuhkan yang namanya air hidup, seperti tubuh jasmani kita tadi membutuhkan air, ya. Tentunya tubuh rohani kita juga membutuhkan yang namanya air hidup, dan Yesus yang memberikan itu, adik-adik, ya. Kita senang, kita berbahagia bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan air hidup, air yang membuat kita lega, air yang membuat kita dahaga kita, kehausan kita menjadi bisa diatasi, ya, karena air hidup itu yang Tuhan Yesus berikan itu berupa Roh Kudus yang akan selalu menemani
setiap langkah kehidupan kita yang akan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, itulah adik-adik kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa selain tubuh jasmani kita membutuhkan yang namanya air, tubuh rohani kita pun itu membutuhkan yang namanya air hidup, dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya ya, berupa Roh Kudus yang akan selalu bersama-sama dengan kita, yang akan selalu menemani kita dalam sepanjang kehidupan kita, memberikan kita kelegaan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, baik adik-adik, aktivitas kita pada pagi hari ini yaitu kakak memberikan ayat hafalan buat adik-adik yang ada di rumah yang terdapat di Kitab Yohanes pasal 4 ayat 21a. Kitab Yohanes pasal 4 ayat ke-21a yang berbunyi, kata Yesus, percayalah kepadaku. Kakak Budi ulangi, kata Yesus, percayalah kepadaku. Yaitu aktivitas kita pada pagi hari ini. Kalau boleh secepatnya dikirim lewat WA Sekolah Minggu. Terima kasih. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan baik, karena kita akan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi satu buah lagu, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik di rumah tetap duduk yang manis ya, untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami, di mana kami sudah boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Engkaulah air hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber kelegaan bagi kami. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan air hidup bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu di dalam pendidikan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupannya sehari-hari, baik yang belum bersekolah maupun yang sudah bersekolah Tuhan. Mari Tuhan berkati, peliharakan akan hidup anak-anak-Mu sekalian dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati pertumbuhan mereka, tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka semakin hari boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pendidikan bagi anak-anak-Mu, berikan akal budi, kepintaran, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga setiap harinya ia boleh dapat menuntut ilmu. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mau cukupkan. Berkati kedua orang tua kami di dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing.
Apapun yang menjadi pekerjaan bagi kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga dari dalamnya mendatangkan berkat untuk kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama-Mu, karena Engkaulah sumber kesembuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Dan bagi anak-anak-Mu yang mungkin boleh bersukacita karena ketambahan usia, yang boleh berulang tahun, mari Tuhan, Engkau juga memperlengkapi akan sukacita mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia bagi anak-anak kekasih kami, mereka terus merasakan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Lengkapi sukacita bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh dalam kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus bagi hamba-Mu, kakak pengasuh Ibu Erwano yang sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong jamah dan sembuhkan hamba-Mu ini. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu hamba-Mu Ibu Erwano boleh sembuh. Kami percaya Tuhan, waktu yang Tuhan sudah tentukan, ia boleh kembali bersama-sama dengan kami di dalam melaksanakan tugas pelayanan di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa Engkau akan menyatakan mujizat-Mu bagi hamba-Mu Ibu Erwano. Tuhan, kami juga berdoa buat kepengurusan di dalam sekolah minggu. Biarlah teman-teman kami yang terpilih menjadi pengurus, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga sekolah minggu nantinya di Gereja Pokla Heroi ini semakin berkembang menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih hamba-hamba-Mu untuk menjadi kawan sekerja-Mu. Karena itu Engkau yang akan memampukan mereka, Engkau yang akan menolong mereka sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau beberapa saat yang lalu kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan memberkati sehingga apa yang kami berikan ini dapat benar-benar dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apa yang masih ada pada orang tua kami, pada keluarga kami. Ajarkan kami untuk dapat mempergunakan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah boleh mengajar kami berdoa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, saya mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu, Aku Anak Terang.
anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan senantiasa memberkati akan kehidupan kami saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. We thank you and praise you.